tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @mediobyKGmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan penculikan yang berawal dari keberuntungan kemenangan lotre. Perintah baru, minta keterangan dari seluruh nelayan, perenang atau penggemar olahraga layar, dan para penyewa perahu. Apakah mereka melihat mayat di laut? Perintah kedua, minta keterangan pemilik mobil Ford Custom Line model 1956. Di mana mobilnya berada pada tanggal 7 Juli pagi itu. Perintah sudah dilaksanakan, namun perintah pertama tidak diperoleh titik terang. Dari pengguna mobil pun tidak ada seorang pun di antara mereka yang patut dicurigai. Bulan Juli berlalu. Suami istri Thorne sudah putus asa. Pada bulan Agustus, mereka mengenakan pakaian berkabung. Benar, firasat mereka tidak salah. Karena pada 13 Agustus siang, seorang anak-anak yang sedang bermain menemukan mayat seorang anak laki-laki. Mayat itu ditemukan di suatu tempat yang tertutup di semak-semak. Dengan mudah, polisi mengenali mayat tersebut sebagai mayat Graham Hilton Thorne. Tengkoraknya terlihat retak, yang bisa menjadi tanda bahwa Graham dipukuli sampai meninggal oleh si penculik. Penculik bajingan! Aku akan menyeret si pembunuh itu ke tiang gantungan, walau aku harus menjelajah separuh bumi untuk mendapatkannya. Mayat Graham di bawah semak-semak itu terbungkus selimut tua berwarna coklat dengan gambar bunga yang sudah kotor. Bersama pakaian korban, selimut itu akan dibawa ke laboratorium untuk diselidiki. Bagaimana hasil laboratorium? Dari hasil penelitian, jamur yang tumbuh di sepatu korban akibat hujan dan kelembapan yang bisa menjadi tanda kalau mayat Graham sudah lebih dari sebulan tergeletak di tempatnya. Jamur ini memerlukan waktu paling sedikit 6 minggu, yang berarti si anak telah dibunuh pada hari ia diculik. Bisa jadi penculik sadar setelah telepon kedua itu. Selimut tua itu juga sudah diteliti. Tanah-tanah yang menempel dibersihkan dengan alat pengisap debu khusus. Dan ditemukan di beberapa bagian terdapat noda-noda berminyak. Apakah bisa didapatkan informasi minyak apa itu? Zat yang keluar dari selimut itu dikentalkan dan diperiksa. Rupanya itu adalah minyak pelumas mobil. Bisa jadi pemilik selimut itu orang yang tidak suka pergi ke bengkel dan lebih memilih melumasi sendiri mobilnya. Atau mungkin rumah pemilik selimut itu jauh dari bengkel dan dia cukup ahli melakukan sendiri perawatan mobilnya. Bisa jadi. Itu kemungkinan kedua. Kami juga menemukan zat lain pada selimut itu, yaitu debu merah. Setelah diteliti susunan kimiawinya, ternyata debu merah itu datang dari debu bata merah. Dia rupanya membentangkan selimut itu di atas lantai batu bata merah. Rumahnya pasti terbuat dari bahan yang sama. Oh,
Lalu kedengar ada helai bulu yang menempel. Bulu binatang apa? Dari bentuk, warna, akar, dan sumsum, serta dengan susunan ensiklopedi dapat dipastikan kalau itu adalah bulu anjing berjenis Peking. Sepertinya selimut itu sering ditiduri anjing. Baiklah, tanda sudah mulai terang. Aku akan mulai pencarian. Tunggu. Masih ada satu petunjuk lagi. Di selimut itu ditemukan serpihan daun yang ternyata adalah daun ceri Jepang jenis pendula. Dan ada pula daun akasia. Oke, terima kasih detektif. Aku akan mengerahkan ratusan polisi dengan petunjuk yang sudah diberikan. Inspektur Stevenson merasa optimis. Ia berharap tak akan terlalu sulit mencari rumah atau bangunan yang terbuat dari batu bata merah. Ada anjing Peking, dan di halamannya tumbuh ceri Jepang dan akasia. Perintah, para polisi, carilah rumah batu bata merah, anjing Peking, serta di halamannya tumbuh ceri Jepang dan akasia. Kemudian pastikan rumah yang mempunyai mobil Ford biru dan selidiki seluk-beluk perawatan pemilik mobil itu. Selama 2 hari berturut-turut polisi bekerja tanpa henti, hingga akhirnya ditemukan suatu bungalow yang di halaman depannya tumbuh pohon ceri Jepang dan tanaman akasia. Bangunan itu bertingkat 2 dan terbuat dari batu bata merah. Rumah ini tadinya didiami oleh seorang montir mobil dari Hungaria, Pak. Namanya diketahui Stephen Leslie Bradley bersama istri dan 3 orang anaknya. Tapi dari keterangan para tetangga, awal bulan Juli kemarin Bradley pindah entah kemana. Kamu curiga itu orang yang kita cari? Dari ciri-cirinya sudah persis sama, Pak. Bahkan mereka juga mempunyai anjing jenis Peking. Orang ini juga mencurigakan karena mendadak pindah pada tanggal 7 Juli, hanya setelah beberapa jam setelah penculikan. Padahal diketahui kalau kontrak sewanya masih 2 bulan lagi, Pak. Kamu sudah hubungi pemilik asli rumah. Alasan apa yang dipakai keluarga itu ke pemilik rumah? Katanya Bradley di luar dugaan mendapat pekerjaan baik di Melbourne. Bisa jadi Bradley secara mendadak memutuskan untuk pindah ke kota lain setelah mengetahui kalau polisi sudah dapat laporan soal kejahatannya. Tapi Pak, sudah beberapa minggu sebelum tanggal 7 itu, Bradley sudah mulai menjual perabot rumahnya katanya. Jadi, bisa jadi tidak kebetulan kepindahannya di tanggal 7 itu karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu bisa jadi sudah termasuk bagian dari rencana penculikan. Kita harus menghadapi kemungkinan sulit kalau mereka benar-benar pindah ke luar negeri. Aku akan memerintahkan penjagaan ketat di semua pelabuhan dan bandara untuk menangkap bajingan ini. Tapi Pak, apakah tidak terlambat? Penculikan terjadi di 7 Juli dan sekarang sudah tanggal 12 Agustus. Bradley sudah melewati peluang 7 minggu untuk mempersiapkan dan melaksanakan kepergiannya dari Australia, dan bisa saja dia sudah bersembunyi di negara lain. Jangan menyerah. Bradley tidak sendirian. Dia menghilang dengan istri dan 3 orang anaknya. Kalau dipikir-pikir sulit bepergian berlima tanpa tidak ada sama sekali yang mengetahui atau melihatnya. Aku akan memulai meminta dan mengumpulkan keterangan dari pejabat DUIN dan para petugas pelabuhan serta bandara. Namun sayangnya, usaha inspektur berakhir kembali sia-sia. Tidak seorang pun merasa pernah melihat orang atau keluarga dengan ciri-ciri seperti yang dilukiskan. Bahkan, ketika pada pertengahan Agustus, mereka menemukan alamat Bradley. Bantuan dari Interpol berhasil kosong. Suara pers semakin ramai dan makin tajam kecaman yang datang kepada polisi karena tidak dapat membekuk buronan yang sudah diketahui namanya. Hari itu, inspektur didatangi oleh seorang wanita sudah lanjut usia yang membawa seekor anjing. Apa-apaan ini? Inspektur, lihat, ini anjing ras Peking. Anjing ini milik Bradley. Tadi pagi saya temukan di depan rumah dalam keranjang disertai sepucuk surat ini. Miss Herkes tercinta, sayang sekali Hito tidak bisa kami bawa. Barangkali Miss suka memeliharanya. Miss bisa membawanya. Tolong rawat anjing ini dengan baik. Terima kasih banyak, Helen. Inspektur, lihat catatan di bagian bawah itu.
Jangan bilang siapa-siapa ya, Miss. Ayah sama sekali nggak tahu. Tadi saya bilang kalau Hito kabur dari rumah. Jadi, ini surat dari anak perempuan Bradley. Betul, Tuan. Tadinya saya ragu-ragu ingin melapor. Tapi saya pikir, siapa tahu dengan keterangan yang saya berikan ini bisa membantu Tuan untuk menyelesaikan kejadian ini. Terima kasih banyak, Miss Herkes, sudah kooperatif dengan kami. Keterangan ini akan kami bawa ke kantor. Sekali lagi, terima kasih banyak. Anjing itu baru ditemukan tadi pagi oleh Miss Herkes dengan sepucuk surat dari Helen, anak perempuan Bradley yang baru berumur 8 tahun. Mereka belum meninggalkan Australia, Inspektur. Betul. Sampai kemarin, mereka masih di Australia. Bahkan kemungkinan besar tempat persembunyiannya tidak jauh dari rumah Miss Herkes tadi. Bisa jadi, baru hari ini mereka akan meninggalkan Australia. Oh, makanya anjing kesayangan mereka tidak dibawa karena membawa anjing ke luar negeri banyak syaratnya. Seperti harus disertai keterangan kesehatan dari seorang dokter hewan terlebih dahulu. Lalu harus sudah diberi suntikan anti rabies juga. Mungkin mereka pikir terlalu ribet ya? Benar. Sekarang aku harus menelpon kantor pelabuhan. Halo, saya Inspektur Stephen. Ada kapal penumpang apa saja yang pagi ini meninggalkan pelabuhan? Tidak ada satupun, Pak. Kalau begitu, apakah ada kapal lain yang sudah berangkat pagi-pagi tadi? Paling pagi tadi jam 9, kapal Himalaya, Pak. Apakah kamu melihat seorang wanita dengan 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan? Oh, Nyonya Novotny ya, Pak? Iya, dia naik kapal tadi pagi. Tapi pergi tanpa suaminya. Baiklah, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Dari informasi perusahaan pelayaran pemilik kapal, memang benar ada penumpang bernama Nyonya Novotny bersama 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuannya, Inspektur. Bradley ada di sana, tapi sebagai penumpang gelap. Kita akan memancingnya melalui bantuan petugas. Inspektur meminta bantuan melalui telepon kawat ke kapal Himalaya. Jawaban diterima dan dugaan inspektur tidak meleset. Bradley ditemukan petugas pengontrol kapal sedang berada di dalam kamar Nyonya Novotny. Kapten, aku meminta bantuanmu agar memiliki wewenang penuh atas penangkapan Bradley. Mengingat tiba kapal Himalaya masih 14 hari lagi hingga sampai di Sri Lanka. Saya khawatir dia akan bunuh diri atau kabur dengan mencebur ke laut. Selama 14 hari itu, polisi Australia terus-menerus melakukan hubungan radio dengan kapal Himalaya. Hingga pada tanggal 10 Oktober, inspektur terbang ke Sri Lanka dan langsung meringkus Bradley dengan didampingi oleh kepala polisi setempat. Bradley pun dibawa kembali ke Australia dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dijalankan di Goulburn Gaol, 225 km di sebelah selatan Sydney. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.